Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nelu, Natasha, dan Muzizah Fitri. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Sebelumnya terima kasih karena sudah mampir ataupun mau berkunjung ke channel kami. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus mengetahui dulu apa itu Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah paham akidah yang dinisbahkan kepada Abu Hasan Ali bin Ismail bin Asy'ariyah. Ia keturunan Abi Musa al-Asy'ari, salah seorang perantara dalam sengketa antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama, pengertian Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah adalah paham akidah yang dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Nama lengkapnya ialah Abu Hasan bin Ismail Abi Bashar, Ishaq bin Salim bin Abdullah bin Bilal bin Burdah bin Musa al-Sya'ari. Abu Hasan dilahirkan pada tahun 260 Hijriah atau 874 Masehi di Basrah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 936 Masehi. Ia berguru kepada Abu Ishaq al-Marwazi, seorang faqih mazhab Syafi'i di Masjid Al-Mansur. Ia belajar ilmu kalam dari Al-Jubai, seorang ketua Mu'tazilah di Basrah. Abu Hasan menjadi pengikut Mu'tazilah selama 40 tahun. Dengan kata lain, Al-Asy'ari keluar dari golongan Mu'tazilah sekitar tahun 300 Hijriah. Dan selanjutnya membentuk aliran teologi dan kemudian dikenal dengan namanya sendiri. Tetapi lama sebelum lahirnya aliran Asy'ari, kata-kata sunnah dan jamaah. Pada tahun pertama abad, menurut Muhammad Hasbi, bahwa Al-Maturidi muncul dari faham teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada sunnah, sedangkan Mu'tazilah tidak kuat dalam berpegang teguh pada sunnah. Al-Maturidi dan Al-Asy'ari merupakan satu sosial yang memiliki pemikiran yang sama. Kedatangan Asy'ari dan Al-Maturidi yaitu untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta menyelamatkan diri dari barisan paling depan adalah Mu'tazilah. Tetapi oleh sebab-sebab yang tidak begitu jelas, Al-Asy'ari sungguh telah puluhan tahun menganut paham Mu'tazilah, akhirnya meninggalkan ajaran Mu'tazilah. Al-Ariyah seterusnya menentang paham keadilan Tuhan yang dibawa kaum Mu'tazilah. Menurut pendapatnya, Tuhan berkuasa mutlak dan tak ada satupun yang wajib baginya. Tuhan berkehendak sehingga kalau ia memasukkan seluruh manusia ke dalam surga, bukanlah ia bersikap tidak adil, dan jika ia memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka, tidaklah ia bersifat lazim. Dengan demikian ia juga setuju dengan ajaran Mu'tazilah tentang al-wada' wal wada'i. Juga dengan ajaran posisi menegak ditolak bagi Asy'ariyah. Orang yang berdosa besar tetap mukmin karena imannya masih ada, tetapi karena dosa besar yang dilakukan ia menjadi fasik. Sekiranya orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, maka dalam dirinya adalah tidak didapat kufir atau iman. Dengan demikian bukanlah ia ateis dan bukanlah pula monteis, tidak teman dan tidak pula musuh. Hal serupa ini mungkin bahwa orang berdosa besar bukan mukmin dan bukan pula tidak kafir. Perdebatan yang terjadi antara Abu Hasan Asy'ari dengan gurunya Al-Jubai, yang mana dalam perdebatan tersebut gurunya tak dapat menjawab pertanyaan sang murid. Salah satu perdebatan itu adalah perdebatan mengenai nasib anak kecil di akhirat sebagai berikut. Pertama, Al-Asy'ari bertanya, bagaimana menurut pendapatmu tentang 3 orang yang meninggal dalam keadaan berlainan, mukmin, kafir, dan anak kecil? Kemudian sang guru Al-Jubai pun menjawab, orang mukmin adalah ahli surga, orang kafir masuk neraka, dan anak kecil selamat dari neraka. Kemudian Al-Asy'ari bertanya lagi, apabila anak kecil itu masih menginginkan masuk surga, artinya sudah meninggal dalam keadaan masih kecil, apakah itu mungkin? Sang guru menjawab, tidak mungkin, bahkan dikatakan kepadanya bahwa surga itu dapat dicapai dengan taat kepada Allah, sedangkan engkau anak kecil, belum beramal seperti itu. Kemudian Al-Asy'ari bertanya lagi, seandainya anak itu menjawab, memang aku tidak taat, seandainya aku dihidupkan sampai dewasa, tentu aku akan beramal taat seperti amalannya orang mukmin. Sang guru menjawab, Allah menjawab, aku mengetahui bahwa seandainya engkau sampai umur dewasa, niscaya engkau bermaksiat dan engkau disiksa. Karena itu aku menjaga kebaikanmu, aku mematikanmu sebelum engkau mencapai umur dewasa. Kemudian Al-Asy'ari bertanya lagi, seandainya si kafir itu bertanya, engkau telah mengetahui keadaanku sebagaimana juga mengetahui keadaannya, mengapa engkau tidak menjaga kemaslahatanku seperti anak kecil tadi? Maka Al-Jubai selaku guru Al-Asy'ari pun terdiam dan tidak meneruskan jawabannya. Kemudian yang B, paham Asy'ariyah. Secara umum,
Pemahaman kaum Asy'ariyah berlawanan dengan pemahaman kaum Mu'tazilah. Di antara pemahaman Asy'ariyah adalah sebagai berikut. Yang pertama A. Sifat Tuhan. Mengenai sifat Tuhan, Mu'tazilah menyatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Beberapa halnya dengan Asy'ariyah yang mengemukakan bahwa Tuhan mempunyai sifat yang menjadi bukti adanya wujud. Sifat-sifat tersebut adalah hidup, hayah hidup, berkuasa kudrah, ilmu mengetahui, iradah berkehendak, basar melihat, sama mendengar, kalam berbicara atau berkata-kata. Tuhan mengetahui bukan dengan zatnya, karena jika demikian Allah adalah pengetahuan itu sendiri seperti Mu'tazilah, melainkan mengetahui dengan pengetahuannya. Demikian pula dengan sifat-sifat lainnya. Bagi Asy'ariyah, Allah adalah zat yang maha kuasa dan maha adil. Akan tetapi pemahaman mengenai kekuasaan dan keadilan itu ternyata antara satu pihak dan pihak lain itu tidak sama. Dalam pandangan Asy'ari adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa du'al fi syafa'i fil madali. Allah adalah maha kuasa atas segalanya. Dia bisa berbuat apa saja yang dia kehendaki. Sekalipun menurut logika manusia itu, menurut logika kita itu tidak sepatutnya dilakukan oleh Allah. Manusia adalah milik Allah sepenuhnya. Seorang dengan selama hidupnya telah melakukan amal kebaikan bisa saja diletakkan di dalam neraka atau sebaliknya. Perbuatan Allah tidak pernah bertentangan dengan hukum. Karena itu tidak ada istilah tidak adil bagi Allah. Apapun yang dilakukan oleh Allah adalah wujud keadilannya. Kemudian yang C. Melihat Allah di akhirat. Imam Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat kelak dengan mata kepala manusia. Menurut Al-Asy'ari, sifat-sifat yang tidak dapat diberikan kepada Tuhan hanyalah sifat yang membawa kepada arti diciptakan Tuhan. Sifat dapat Tuhan dilihat tidak membawa kepada arti diciptakannya Tuhan, sebab apa yang dapat dilihat tidak mengandung arti bahwa bersifat diciptakan. Kemudian yang D. Perbuatan manusia. Pendapat Asy'ari yang paling menyita perhatian adalah pandangan terhadap pandangan manusia, jalan tengah antara pandangan Jabariyah dan Qadariyah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan manusia bukanlah wujud dari manusia sendiri, melainkan diciptakan oleh Allah. Bahkan yang menciptakan pekerjaan iman bukanlah orang mukmin, akan tetapi Tuhanlah yang menciptakan dan menghendaki supaya iman bersifat berat dan sulit. Kemudian yang E. Kemampuan akal manusia. Keberadaan akal manusia sangat tergantung pada pemahaman mengenai kekuasaan dan keadilan Allah serta perbuatan manusia. Akal juga tidak mengetahui baik dan buruknya. Baginya baik buruk tidak melekat pada suatu perbuatan, tetapi tergantung pada kehendak mutlak Tuhan. Dusta misalnya adalah jahat karena dilarang Tuhan. Bila dusta disuruh Tuhan, maka dusta akan baik. Kemudian F. Kebaikan dan keburukan. Menurut Imam Asy'ari, yang disebut kebaikan adalah seluruh yang diperintahkan, dianjurkan maupun diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan bukanlah semata-mata kewajiban atau anjuran, tetapi juga segala sesuatu yang tidak dapat dilarang secara tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya yang disebut keburukannya adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. G. Besar dosa. Menurut Al-Asy'ari, imam itu akan tetap pada diri seorang selama ia mengakui dan membenarkan Allah dan Rasulnya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muzizah Fitri. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin berikutnya, yaitu C. Perkembangan dan pengaruh Asy'ariyah atau di dunia Islam. Perkembangan aliran Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam perkembangannya aliran Asy'ari kemudian diidentikan dengan paham Al-Sunnah wal Jamaah. Maka untuk membahas perkembangannya dan pengaruhnya di dunia Islam, maka dasarnya tidak terlepas dari peranan tokoh-tokoh sendiri. Pengaruh Ahlus Sunnah ini sampai ke Indonesia. Di Indonesia, misalnya di NU, secara formal konstitusional menganut ideologi. Kemudian Muhammadiyah secara tidak langsung mengakui ideologi ini, seperti yang terlihat adalah salah satu keputusan Majelis Tarjih yang menyatakan bahwa keputusan-keputusan tentang iman merupakan akidah dari Ahlul Haq wal Sunnah. Sedangkan pergerakan lainnya juga menyatakan berhak mengandung sebutan Ahlus Sunnah, ialah persatuan Islam ataupun Persis. Kenyataan ini menunjukkan betapa aliran Ahlus Sunnah itu diyakini sebagai satu-satunya aliran yang benar dan selamat. Salah satu pengikut Asy'ariyah yang besar pula pengaruhnya ialah Abdul Al-Malik Al-Juwaini, yang juga terkenal dengan nama Imam Al-Haramain. Ia lahir di Khurasan tahun
419 Hijriah dan wafat di tahun 478 Hijriah. Sama dengan Al-Baqilani, Al-Juwaini juga tidak selamanya setuju dengan ajaran-ajaran yang ditinggalkan dengan Al-Asy'ari mengenai atofisme. Umpamanya ia berpendapat tangan harus diartinya atau ta'wil kekuasaan Tuhan, dan keadaan Tuhan duduk di atas tahta kerajaan diartikan Tuhan berkuasa dan maha tinggi. Jika diartikan perjalanan sejarah tokoh-tokoh Asy'ariyah dalam perkembangan dengan klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dapat dikatakan bahwasannya pengaruh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terlepas dari beberapa hal. Hal yang pertama yaitu kepandaian tokoh sentralnya, yaitu Imam Al-Asy'ari dan keahliannya dalam perdebatan dengan basis keilmuan yang dalam. Di samping itu, ia adalah seseorang yang soleh dan takwa, sehingga ia mampu menarik simpati orang banyak dan memperoleh kepercayaan dari mereka. Selanjutnya, poin D, yaitu tokoh kenamaan Asy'ariyah. 1. Al-Baqilani. Namanya Abu Bakar Muhammad bin Thayyib. Ia adalah orang yang takwa, rajin beribadah, jenius, simpati, dan banyak jasanya dalam pembelaan agama. Diduga kota Basrah tempat lahiran gurunya Asy'ari. Kitabnya yang terkenal ialah Al-Tamhid. Al-Baqilani, teolog Islam pertama, membahas pengantar ilmu pengetahuan, syarat-syaratnya, dan sarana-sarana penalaran secara khusus dalam berbagai karyanya. Al-Baqilani diakui sebagai peletak dasar paradigma aliran Asy'ariyah karena dia tidak hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan warisan intelektual kaum Asy'ariyah dari generasi klasik, tetapi dia juga dikenal sebagai tokoh yang sanggup memberikan penjelasan-penjelasan lebih sempurna dan lebih tegas beragam persoalan serta batasan-batasan. Definisi berbagai istilah yang digunakan di kalangan Asy'ariyah pada tingkat yang lebih seimbang dalam beberapa hal. Abdul Malik Al-Juwaini. Namanya Abdul Al-Malik Al-Juwaini bin Abdullah. Dilahirkan di Nisabur, kemudian pergi ke kota Muaskar dan akhirnya sampai di kota Baghdad. Ia mengikuti jejak Al-Baqilani dan Asy'ariyah dalam menjunjung setinggi-tingginya kekuatan akal pikiran, suatu hal yang menyebabkan kemarahan ahli-ahli hadis, dan akhirnya dia sendiri terpaksa meninggalkan Baghdad menuju Hijaz dan bertempat tinggal di Mekah dan di Madinah untuk memberikan pelajaran di sana. Karena itu ia mendapat gelar Imam Al-Haramain, hampir sama dengan Al-Baqilani. Pada masa Al-Juwaini, metodologi pemikiran Asy'ariyah dikemas dengan kemasan logika lebih dari sebelumnya. Pada masa ini, terjadi hubungan mesra antara ilmu logika dan ilmu kalam. Setelah sebelumnya terjadi perseteruan di antara keduanya, ini juga yang menjadi salah satu faktor metodologi Asy'ariyah hasil konstruksi Al-Juwaini dinilai oleh beberapa pakar, termasuk Ibnu Taimiyah, sebagai metodologi yang lebih dekat pada Mu'tazilah. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu Al-Ghazali. Suatu unsur utama bagi kemajuan aliran Asy'ariyah ialah karena aliran ini mempunyai tokoh-tokoh kenamaan seperti Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid. Belajar dari fikih pada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Rasikani dan Nisabur, belajar pada Imam Haramain. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali pergi ke Al-Azhar dan diberi kehormatan guru besar, lalu pengajar di perguruan tinggi Nizamiyah di Baghdad, hingga sebelumnya ia wafat di kota Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Karyanya yang berjumlah 100 kitab seperti
Muqasidul Falasifah, Tahafut al-Falasifah, Al-Muqis min al-Dalal, dan Ilha Ulumud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jangan lupa di like and comment. Semoga berkah. Kemudian saya Nilu Natasha dan teman saya Muzizah Fitri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.